Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhbah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga Radio Roja di beberapa kota dan radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kemarin kita sudah menjelaskan di hari Jumat yang lalu bahwa ahli maksiat di akhirat menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terbagi kepada 3 golongan. Orang muslim ahli maksiat. Golongan pertama langsung ke surga tanpa ke neraka dulu. Siapa mereka? Mereka adalah ahli maksiat yang pahala kebaikannya lebih berat, lebih banyak daripada dosa-dosa atau kemaksiatan. Berdasarkan banyak ayat di antaranya فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Golongan kedua ahli maksiat yang seimbang antara dosa dan pahala. Mereka sementara ditempatkan antara surga dan neraka disebut Al-A'raf. Tapi akhirnya mereka dimasukkan juga ke dalam surga. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf mulai 46 sampai 49, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un ila qawlihi udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Di atas Al-A'raf, tempat antara surga dan neraka, ada berapa orang saling mengenal satu sama lain. Mereka berseru ke ahli surga, keselamatan atas kalian. Mereka belum memasuki surga padahal sangat ingin, sampai di akhir ayat yang ke-49, masuklah kalian ke dalam surga. Tak ada ketakutan atas kalian dan tak akan berduka cita. Ini golongan kedua. Golongan ketiganya, ahli maksiat yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Merekalah yang akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, sesuai dengan kadar dosa yang tersisa. Inilah pandangan Ahlus Sunnah tentang orang muslim yang berdosa besar di akhiratnya. Adapun di dunianya, orang muslim yang berdosa besar, dia tetap muslim dengan keimanannya, tapi fasik dengan dosa dan kemaksiatannya. Sebagai seorang muslim, walaupun ahli maksiat, mereka memiliki hak seperti muslim pada umumnya. Kalau ketemu salam, kalau salam dijawab,
Kalau ahli maksiat itu jadi imam, kita sah bermakmum di belakangnya, selama sholat dia sah untuk dirinya, sah juga keimamannya. Kalau dia menjadi pemimpin wajib ditaati dalam hal yang baiknya. Kalau dia sakit dilihat ditengok. Kalau dia minta nasihat kita nasihati. Kalau dia mati dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan dan rahmat. Lah orang mukmin yang berdosa besar lebih butuh terhadap doa orang-orang yang masih hidup, minta ampunan dan rahmat. Inilah pandangan Ahlus Sunnah. Tapi ada 3 kelompok di kalangan kaum muslimin yang salah dalam menilai orang yang seperti itu. Inilah yang menjadi judul kita sore ini. Yaitu apa? Salah paham dalam menilai orang. Tapi yang dimaksud orang di sini bukan orang secara umum, tapi orang mukmin yang berdosa besar. Siapakah 3 kelompok ini? Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab Tauhid, wa ahlul jahli fi hadzal fasli sinfun. Orang bodoh dalam perkara ini, maksud perkara ini adalah menilai orang muslim yang berdosa besar. Itu terdiri kepada 2 golongan. Golongan pertama ada 2 kelompok. Namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Kedua kelompok ini mengingkari adanya ahli neraka yang dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengingkari hadis-hadis tentang hal ini. Sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Mengingkari hadis-hadis syafaat. Kata Khawarij, orang muslim yang berdosa besar itu, juga kata Mu'tazilah, di akhiratnya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sama antara Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi mereka berbeda ketika menilai orang muslim yang berdosa besar di dunia. Kalau Khawarij, orang muslim yang berdosa besar itu kafir, murtad dengan dosa besar. Maka sebagai orang kafir, halal darahnya, halal hartanya. Boleh dibunuh, boleh dirampok. Kalau dia imam nggak sah kita bermakmum di belakangnya. Kalau salam jangan dijawab. Kalau sakit jangan ditengok. Kalau mati jangan disolatkan, jangan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan jangan didoakan. Seperti kepada orang kafir. Kejamnya. Inilah Khawarij. Kalau Mu'tazilah, di dunia orang muslim yang berdosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Tapi di tengah-tengah disebut fasik. Fasik itu status antara mukmin dan kafir. Atau disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara 2 posisi. Cuma orang Mu'tazilah tidak berbicara aspek fikih yang berkaitan dengan orang ini. Gimana kalau dia makmu imam sah enggak? Kalau ketemu salam enggak? Kalau mati disolatkan enggak? Mereka tidak berbicara masalah fikih. Tapi di akhirat baik Khawarij ataupun Mu'tazilah prinsipnya, akidahnya sama tentang orang mukmin yang berdosa besar, yaitu neraka selama-lamanya. Makanya oleh Imam
Ibnu Khuzaimah, dua kelompok ini di satu golongan. Khawarij dan Mu'tazilah sama ketika menilai orang mukmin yang berdosa besar di akhirat kekal. Inilah golongan pertama, ada dua kelompok. Wasinfu tsani, kata beliau, kelompok kedua atau golongan kedua, kelompok Murji'ah yang meyakini neraka diharamkan atas semua orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Mereka itu memahami hadis secara zahir. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah harrama alaihin nar. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Mereka memahami hadis ini secara zahir. Kalau sudah iman, sudah. Dosa besar yang dilakukannya tidak mengurangi iman sedikit pun. Maka dari sinilah mereka memandang bahwa iman orang fasik tidak ada bedanya dengan iman para nabi, bahkan iman para malaikat. Walaupun ahli fasik ini, ahli maksiat ini melakukan banyak dosa besar. Karena dosanya menurut mereka tidak mengurangi imannya. Tidak berpengaruh kepada imannya. Tetap dia dijamin masuk surga. Karena ada hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tentu saja maksud dari hadis-hadis tersebut, siapa yang mengatakan la ilaha illallah atau ditambah dengan Muhammad Rasulullah masuk surga, tidak dimaksudkan walaupun melakukan seluruh pelanggaran. Walaupun tidak melaksanakan semua rukun Islam. Salat, zakat, saum, haji tidak dilakukan. Asal mengatakan la ilaha illallah saja. Dijamin surga, dijamin tidak akan ke neraka. Tentu saja ini akan berbenturan dengan hadis-hadis yang banyak. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak beriman kepada 5 rukun iman yang lain. Tidak percaya adanya malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, kan kufur itu. Tapi kalau menurut dia enggak. Karena hadis, siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Tentu saja yang dimaksud dengan hadis tersebut oleh Nabi SAW tidak demikian. Nanti ada syarat-syaratnya. Kalau cara berhujjah orang Murji'ah itu bisa diterima, maka ada yang lebih konyol lagi, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah menyatakan siapa yang tahu bahwa Allah Esa, dia ke surga. Walaupun tidak mengatakan la ilaha illallah. Tidak bersyahadat, tapi tahu Allah itu Esa. Tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, semua larangannya dilanggar gitu. Kata Jahmiyah, dia masuk surga. Berdasarkan hadis umum, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini sahih. Siapa orang yang mati dan dia tahu bahwa tidak ada sembahan yang kecuali Allah. Tahu saja. Maka dia masuk surga. Tahu. Walaupun tidak mengucapkan. Apalagi mengaplikasikan. Kata Jahmiyah, orang itu tidak ke neraka, orang itu mukmin sejati, orang itu dijamin masuk surga. Kalau lebih konyol yang begitu. Hadisnya benar, tapi interpretasinya, syarah penjelasan serta aplikasinya yang keliru. Bahkan banyak hadis-hadis yang menjanjikan surga hanya mengamal amalan tertentu. Seperti sebuah hadis
yang juga sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qatala fi sabilillah fawaqa naqatin dakhalal jannah. Siapa orang yang berperang di jalan Allah sekalipun hanya duduk-duduk di atas untanya dakhalal jannah, dia masuk surga. Walaupun dia mungkin tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, menurut Murji'ah dan Jahmiyah kena dengan hadis itu. Dia masuk surga asal pernah jihad walaupun hanya duduk di atas untanya. Atau hadis lain yang juga sahih riwayat Imam Muslim berkata Nabi SAW la yajtami'u kafirun wa qatiluhu finnari abadan. Tidak akan berkumpul seorang yang kafir dengan orang yang membunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Ini kalau difahami secara Allah bisa-bisa cukup cari orang kafir bres saja sudah dibunuh. Sudah dijamin nggak akan ke neraka. Orang kafir yang dibunuh itu pasti ke neraka. Yang membunuhnya tidak akan ke neraka. Walaupun dia tidak melaksanakan rukun iman, rukun Islam. Asal ini saja satu hadis dilakukan. Nah bisa-bisa seperti itulah yang terjadi. Karena itulah maka kalau cara mereka berhujjah dalam menilai orang muslim yang berdosa besar, kata Murji'ah dan Jahmiyah, dia mukmin sejati, nggak akan ke neraka, masuk surga, dikemanakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi ancaman neraka kepada para pelaku dosa besar. Oleh karena itu lahir banyak kitab dari kalangan para ulama yang membantah mereka dan mendudukan ayat dan hadis yang mereka jadikan dalil untuk mendukung keyakinan atau akidah mereka. Maka oleh para ulama dibantah. Termasuk disebutkan di dalam kitab ini, "Tsumma lamma intaha Ibnu Huzaimah rahimahullah minal kalam ala mahtajja bihil murji'ah ala batilihim, syara'a fi bayani ma tashabbatha bil khawarij." Ketika Imam Ibnu Huzaimah selesai membantah hujjah murji'ah, bahwa hujjah itu batil. Apalagi kalau kita membahas makna la ilaha illallah beserta syarat-syaratnya. Salah satu bantahan para ulama kepada kelompok murji'ah ini adalah Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, "Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kunci masuk surga itu la ilaha illallah? Ya benar. Tapi kenapa orang yang mengatakan la ilaha illallah masih terancam neraka bila melakukan dosa besar ini? Apa kata beliau? Alaysa likulli miftahun asnana. Bukankah setiap kunci itu ada gigi-giginya? Nggak ada kunci yang polos gitu ya. Kalau polos nggak bisa membuka kemanyantol. Pasti ada gigi-gigi. Jangankan yang polos, giginya ada tapi rompal satu nggak bisa membuka kan? Atau kunci lain masukkan ke lubang pintu yang bukan pasangannya. Sama-sama ada giginya, nggak bisa kan? Demikian juga la ilaha illallah bisa membuka pintu surga kalau gigi-giginya utuh. Satu saja patah nggak akan bisa. Kemudian gigi-gigi dari kunci surga ini disebut dengan syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7 syarat. 7 syarat ini oleh para ulama dikumpulkan dari ayat dan hadis
yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Syarat yang pertama ilmu. Berdasarkan hadis tadi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk surga. Mengetahui. Ini satu syarat, bukan satu-satunya syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka umpama dia mengatakan la ilaha illallah tapi bodoh. Bodoh tentang apa? Isi maksud dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa itu la ilaha? Nggak tahu apa maknanya. Konsekuensinya apa? Nggak tahu juga. Bodoh. Maka tidak terpenuhi hadis tadi. Man mata wa huwa ya'lam. Dia berilmu. Makanya Allah berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, pahami, ilmui bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ini perintah dari Allah dan wajib. Dari pemahaman, pengetahuan, mempelajari isi makna la ilaha illallah, lahir pengetahuan yang minimal, standar minimal terpenuhi, dan lahir iman. Iman yang kuatnya sesuai dengan kadar ilmu dia tentang la ilaha illallah. Makin mendalam ilmunya, makin kuat iman dan keyakinannya. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Artinya iman yang lahir dari ilmu. Iman sejati. Iman yang hakiki, bukan iman imitasi. Bukan iman ikut-ikutan. Kalau bodoh, tapi dia beriman, itu hanya ikut-ikutan. Mudah sekali runtuh keimanan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yakin. Kalau ragu-ragu, benar enggak? Allah Esa, betul enggak? Tidak ada sembahan lain selain Allah. Ragu, saya mah ragu. Maka ini gigi yang kedua, wajib yakin. Yang ketiga, asidik, jujur, benar, artinya ucap la ilaha illallah itu sesuai dengan hatinya. Enggak pura-pura, tidak bersandiwara, tidak hanya sekedar acting. Kalau acting pura-pura, orang hatinya sih tidak yakin, pura-pura saja. Munafik itu namanya. Ini syarat yang ketiga. Dan ada semua 7 syarat. Dan seterusnya kita tidak sedang membicarakan syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, ini menjadi bantahan telak kepada orang-orang Murji'ah. Ini maksud orang yang mengatakan la ilaha illallah adalah orang itu akan masuk surga kalau la ilaha illallah memenuhi 7 syarat. Ada tadi, ada ilmu, ada yakin, ada sidiq, ada inqiyad gitu ya. Ada 7 poin, kalau itu semua terpenuhi, ya, dia akan masuk surga. Karena 7 syarat itu di dalamnya mengandung konsekuensi kewajiban yang harus dilakukan setelah mengatakan la ilaha illallah. Baru teraplikasi itu la ilaha illallah. Kalau 7 syarat itu dilakukan, barulah kunci tersebut lengkap gigi-giginya, pas dibuka ceklek, terbukalah pintu surga tersebut. Oleh karena itu, maka makna dari hadis-hadis tadi seperti tidak akan berkumpul dalam neraka orang yang membunuh orang kafir dan orang yang membunuhnya. Terus akan masuk surga orang yang mengatakan la ilaha illallah. Bahkan ada hadis man sholal baradain dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat 2 macam sholat baradain.
Salat yang dilakukan ketika udara dingin. Itu fajar dan asar. Siapa yang menjaga dua salat ini dia masuk surga. Gimana kalau zuhur, maghrib, isya ditinggalkan? Kalau Murji'ah menyatakan walaupun tidak zuhur, tidak maghrib, tidak isya, asal dua salat ini dilakukan masuk surga. Padahal kata Imam Ibnu Khuzaimah, semua hadis tadi pertama disebut wa'ad. Wa'ad itu janji. Orang itu dijanjikan surga. Lalu sekedar janji. Apakah ditunaikan? Kalau syaratnya terpenuhi ditunaikan. Kalau syaratnya tidak dipenuhi enggak ditunaikan. Kedua, makna hadis itu disebut untuk menjelaskan keutamaan amal tersebut. Salah satu keutamanya kalau ini dijaga, dia masuk surga. Dijanjikan. Ini menunjukkan keutamaan dua sholat tersebut. Sholat subuh dan sholat asar. Dan ini mendukung ayat. Kata Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa qur'anal fajr dirikan oleh sholat subuh. Karena semua sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Timbul pertanyaan, apa sholat lain disaksikan oleh malaikat? Disaksikan. Tapi kenapa hanya sholat subuh yang disebut disaksikan oleh malaikat? Maksudnya disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar wa yatabi'una fi sholatil fajr wa sholatil asr. Ada dua rombongan malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Penjaga siang dari fajar sampai asar. Penjaga malam dari asar sampai fajar. Kedua rombongan ini bertemu di dua sholat. Sholat fajar dan sholat asar. Seperti jam. Serah terima bukan jabatan. Pekerjaan. Ganti shift gitu. Dua-duanya berkumpul. Dua-duanya menyaksikan orang sedang sholat berjamaah di masjid. Karena itulah disebut sholatnya disaksikan oleh malaikat, maksudnya disaksikan oleh dua golongan malaikat. Kalau sholat yang lain hanya satu golongan malaikat. Dan ini menunjukkan keutamaan dua sholat ini. Bukan menafikan sholat yang lain, bukan menganggap rendah sholat yang lain, bukan sholat lain itu tidak disaksikan oleh malaikat, bukan. Tapi saksi malaikat di dua sholat ini lebih banyak dan lebih utama. Makanya ada hadis man sholal barodain dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat, dua jenis sholat itu fajar dan asar, dia masuk surga. Ini keutamaan dua sholat ini. Demikianlah bantahan para ulama, diantaranya dikemukakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam sunannya dalam kitab Tauhid. Setelah itu barulah Ibnu Khuzaimah mulai membantah kalangan Khawarij. Siapa Khawarij? Khawarij menyatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar itu dia kafir, keluar dari Islam dan kekal di dalam nerakanya selama-lamanya. Mereka mengingkari hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ada nanti orang yang paling akhir keluarnya dari neraka dan paling akhir masuknya ke surga. Hadisnya sahih. Banyak, bukan hanya satu dua. Juga ada hadis syafaat. Tapi mereka fokus ke dalam hadis-hadis yang berisi wa'id. Wa'id itu ancaman. Dengan mengatakan, la yadkhulul jannah. Khati'ur rahim, la yadkhulul jannah. An-numam, la yadkhulul jannah. Man kana fi qalbihi
mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Maksud tidak masuk surga adalah kekal dalam neraka selama-lamanya. Kata mereka. Hadis itu benar? Benar. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sahih. Tapi mereka simpulkan tidak akan masuk dalam surga dengan makna kekal dalam neraka. Termasuk hadis idza altaqal muslimani bisayfayhima al-qatil maqtul finnar. Kalau dua muslim bertemu dengan membawa pedangnya masing-masing saling bunuh, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya ke dalam neraka. Kata mereka kekal, dua-duanya kafir. Membunuh itu dosa besar. Rasul SAW yang menyebut membunuh itu kafir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama mukmin fasik, membunuhnya kafir. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran seperti aku. Sebagian kalian memenggal sebagian yang lain. Tuh, saling bunuh itu kafir. Itu kata mereka ini mimbabi tamsil. Kan mimbabil hasr. Ini hanya satu contoh dosa besar membunuh. Pelakunya kafir. Bukan hanya menjelaskan kafirnya membunuh saja, tapi semua jenis dosa. Itulah hujah orang-orang siapa? Orang-orang Khawarij. Mereka mengingkari beberapa ayat hadis lain yang membantah hujah mereka. Di antaranya ayat Al-Quran yang menyatakan walaupun saling bunuh, Allah masih menyebut orang muslim yang saling bunuh dengan sebutan mukmin. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang. Saling berperang berarti bunuh-bunuhan kan? Maka faslihu bainahuma. Didamaikan keduanya. Dua-duanya masih disebut mukmin oleh Allah. Demikian juga tentang orang yang berbuat dolim oleh Allah masih disebut dengan sebutan saudaramu. Unsur akhaka doliman atau madluman. Tolong saudaramu. Baik yang dolim ataupun yang didolim. Dolim dosa besar. Tapi masih disebut sebagai orang yang dianggap saudara. Nah, berdasarkan hal itulah maka pertama orang mukmin yang berdosa besar oleh Allah masih disebut mukmin, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masih disebut saudara, bahkan masih diakui umatku walaupun ke neraka. Kata Nabi SAW, la'lamanna aqwaman min ummati. Aku benar-benar mengetahui ada beberapa kaum dari umatku ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin mithla jabali tihamah. Nanti di akhirat umatku itu datang dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Kemudian faja'alallahu haba'an mansura. Allah menjadikan pahala yang sebesar gunung Tihama itu habis seperti debu yang tertiup angin.
Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Tapi Nabi masih menyebut umatku. Termasuk taftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua masuk neraka. Umatku tuh illa wahidah, kecuali satu kelompok. Itu al-jamaah. Nah, perkataan Allah dalam Al-Quran, orang yang saling bunuh masih mukmin. Kata Nabi SAW bahwa mereka itu masih umatku, walaupun nanti masuk ke dalam neraka, menunjukkan mereka ini tidaklah kafir. Adapun perbuatan dosanya terancam neraka. Maka ketika para ulama menyatakan, menjelaskan hadis la yadkhulul jannah, kata Imam Ibnu Khuzaimah, hadis itu ada dua makna. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan maksiat begini, begini, begini. Ada dua makna. Pertama, tidak akan masuk surga tertentu, tapi mungkin masuk surga yang lebih rendah. Itu makna yang pertama. Karena apa? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Baik Al-Quran menjelaskan ataupun hadis. Makanya karena tingkatan surga dari bawah ke atas disebut darajat. Darajat itu tingkatan yang berawal dari bawah ke atas. Makin atas makin hebat. Baik hadis tentang masalah ini diantaranya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rubai' Ummu Harithah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bertanya tentang anaknya, namanya Harithah. Dia gugur medan perang Badar. Kata Ummu Harithah, ya Rasulullah, ambi'ni an Harithah. Usiba yawma Badr, fa in kana fil jannah sabartu wahtasabtu. Wa in kana ghaira dzalik iztahadtu fil buka. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Harithah. Dia gugur di medan perang Badar. Kalau dia di surga, aku sabar dan aku berharap pahala. Tapi kalau tidak demikian, tidak ke surga, aku akan menangis sejadi-jadinya. Izdahadtu fil buka. Aku akan benar-benar nangis nih, bersungguh-sungguh dalam menangis. Apa kata Nabi SAW? Ya Ummah Harithah innaha jinan fil jannah wa innahu ashabal firdausal a'la. Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya surga itu tidak satu, banyak tingkatannya. Dan Harithah ada di surga yang paling tinggi, surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi bukan surga tingkat rendah atau tingkat pertengahan, tapi yang paling tinggi. Tapi tidak semua orang bisa menjangkau level surga yang tinggi tadi. Di antaranya orang yang melakukan maksiat tertentu la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Makna pertama, tidak akan masuk surga yang tinggi, tertinggi, yang hanya bisa diraih oleh orang-orang yang tidak maksiat. Adapun yang maksiat, surganya dapat tapi yang rendahan. Bagaimana mungkin dia berdosa tapi ke surga? Mungkin. Kalau dosanya terhapus oleh sebagian pahalanya. Seperti yang tadi dijelaskan, orang mukmin yang maksiat ada 3 golongan kan? Yang langsung ke surga kalau pahalanya lebih besar daripada maksiat. Yang di tengah-tengah seimbang. Tapi ke surga juga. Nah baru yang ketiga yang maksiatnya dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Ini yang ke neraka dulu. Sementara tidak akan sementerus, walaupun mungkin sementahun. Tergantung kadar dan banyaknya dosa yang tersisa.
setelah dikalkulasikan dengan pahala. Nah, jadi la yadkhulul jannah maksudnya la yadkhulul jannah al-ashraf atau al-a'la. Maka makna yang pertama adalah la yadkhulul jannah ay ba'dul jinan. Tidak akan masuk surga, maksudnya tidak akan masuk surga sebagian surga yang tinggi. Tapi mungkin dia masuk ke dalam surga. Ma'nahu la yadkhulu ba'dal jinan allati hiya a'la wa ashraf wa ambal wa aktsaru na'iman wa sururan wa bahjatan wa ausa. Maksudnya dia tidak akan masuki sebagian surga yang tinggi, yang mulia, yang paling banyak nikmatnya, kebahagiaannya, kesenangannya, dan keluasannya. Karena yang begitu mah hanya bisa diraih oleh orang yang tak berdosa, tak bermaksiat, atau maksiatnya super sedikit sementara kebaikan-kebaikannya amat sangat banyak. Ini yang pertama, makna pertama. Makna kedua wal makna tsani. Makna kedua adalah seperti yang sering berkali-kali dijelaskan bahwa semua ancaman bagi ahli tauhid dalam Quran dan hadis bahwa akan diancam masuk neraka seperti siapa yang ghibah di kalangan sama muslim, siapa yang menghina sesama muslim, siapa yang zalim, diancam dengan azab kubur atau azab neraka begini, itu sekadar ancaman. Kalau syaratnya terpenuhi, ancaman itu dapat. Apa syaratnya? Salah satu syaratnya, bila Allah menghendaki, Allah akan mengadab. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, Allah ampuni. Walaupun itu dosa besar, kecuali satu dosa yang tidak Allah ampuni kalau tidak taubat, yaitu syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kata ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'min, ayat ini khusus yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat sebelum mati. Kalau sebelum mati tobat, diampuni. Para sahabat hanya musyrik. Tapi tobat masuk Islam diampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat terbawa mati. Tapi Allah mengampuni dosa syirik walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Dosa besar, iya dosa besar selain syirik. Akan Allah ampuni walaupun tidak tobat dan terbawa mati. Apakah setiap orang? Liman yasha, hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak bagi semua orang. Ada yang diampuni, ada yang tidak. Siapa saja orang yang diampuni dosanya walaupun terbawa mati dan tidak tobat. Nah ini banyak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Sebagian aja saya ungkap umpamanya. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW itu akan diampuni walaupun tidak tobat dari sebagian dosa-dosanya. Ayat itu. Salah satunya surah Ali Imran 31 Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu hai Muhammad, kalau kalian mau cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Pegang teguh sunnah Nabi. Apa akibatnya?
yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dan mengampuni dosa-dosamu. Setiap pengamalan sunnah itu mengampuni dosa. Walaupun dia tidak tobat dari dosa itu. Contoh lain nih, jaga mulut. Katakan hanya yang baik. Zikir, berdoa, belajar dan mengajarkan ilmu, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, baca Al-Quran. Itu ucapan yang baik. Jaga mulut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Bicara baik orangnya dia. Siapa yang menjaga mulut, Allah ampuni dosanya. Walaupun dia tidak tobat dari dosa itu. Kata siapa? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Di antara surah Al-Ahzab Allah menyatakan, dan ayat ini sering dibaca oleh setiap khatib di awal khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada dan katakan olehmu perkataan yang baik. Nih, kalau ini dilaksanakan, kata Allah, yuslih lakum amalakum. Allah akan solehkan amal-amalmu. Maksudnya Allah akan berikan hidayah untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi yang Allah akan ampuni dosanya, Allah hanya menghendaki mengampuni dosa orang tertentu, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, hanya berkata yang baik, ya. Dan kadang-kadang untuk mengampuni dosa kita, kalau kita berdosa ditunggu tobatnya, ditunggu istighfarnya, dilakukan juga. Maka kalau Allah ingin tetap menghapus dosa orang itu, diberi musibah, diberi penderitaan, diberi kanyeri kapirih. Dengan itu terhapus dosanya. Kita mengalami kelelahan, kelelahan itu menghapus dosa. Kita mengalami resah, gelisah, sedih, risau, galau, itu menggugurkan dosa. Kita disakiti orang, itu menggugurkan dosa. Kita ditimpa penyakit, itu menggugurkan dosa. Dan banyak lagi penderitaan, sekecil apapun. Walaupun ada duri yang menggores ke kulit kita, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Tapi Allah menghendaki mengampuni dosa orang itu. Jadi tidak semua orang yang berdosa, dosa yang terbawa mati, tidak tobat, diampuni. Enggak. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, salah satunya tadi. Dan banyak lagi amalan penghapus dosa selain istighfar dan tobat. Tobat dan istighfar sudah pasti mengampuni dosa, menghapus dosa. Tapi selain tobat dan istighfar banyak. Termasuk apa? Semua kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus dosa. Salat menghapus dosa. Saum menghapus dosa. Ngaji kayak begini juga menghapus dosa. Nah inilah yang dimaksud wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun dosa itu terbawa mati, tidak ditobati, liman yasha, bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau orang berdosa, ya, selain dosa syirik, dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi, tidak, malah banyak melakukan kebid'ahan. Ngomongnya tidak terjaga, isinya cuma membuli orang, menghina orang, memfitnah orang, menyakiti orang. Terus dia juga
Senang terus hidupnya, nggak pernah susah, nggak pernah dapat musibah. Sekali dapat musibah tidak sabar, dia meraung-raung, dia meronta-ronta, dia berteriak-teriak, tidak sabar, tidak terhapus dosanya. Lari kepada pelarian yang menambah dosa. Mabuk, ke narkoba, ke tempat-tempat hiburan yang maksiat. Ketika ditimpa musibah malah larinya ke tempat yang mengundang dosa yang lebih besar. Pokoknya tidak ada amalan penghapus dosa yang dia miliki. Dosanya terbawa mati, tidak ditobati. Nah ini yang akan terkena azab. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang begini-begini maknanya ada dua. Pertama, tidak akan masuk surga tertinggi tapi mungkin masuk surga di bawah. Yang kedua, maknanya tidak akan masuk surga itu kalau dosa-dosanya tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, dibiarkan. Yang ketiganya tidak akan masuk surga langsung ibtidaan. Tapi apa boleh buat, harus ke neraka terlebih dahulu. Tapi kalau toh ke neraka, maka tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Hanya sementara. Tidak akan sementerus. Tapi mungkin sementahun atau semenabad, mungkin. Tergantung apa? Tergantung kadar dosa yang tersisa. Oleh karena itulah maka pandangan ulama ahlus sunnah kepada orang muslim yang berdosa besar sesuai dengan keterangan Quran dan hadis Nabi yang sahih. Berbeda dengan tiga kelompok yang tadi yang salah faham, salah menilai. Kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Murji'ah. Dan ada lagi satu yang lebih konyol yaitu kelompok Jahmiyah. Ahlu sunnah di tengah-tengah. Memadukan antara semua dalil yang ada. Kalau Khawarij mengambil satu ayat, satu dalil, satu hadis, tapi bertolak belakang dengan hadis lain. Demikian juga Murji'ah. Demikian juga Mu'tazilah. Demikian juga Jahmiyah. Maka ahlu sunnah memadukan seluruh dalil yang ada. Yang intinya orang mukmin yang berdosa besar di dunia oleh ahlu sunnah dinilai sebagai seorang muslim yang ahli maksiat. Dia tidak kafir dengan dosa besar yang dilakukannya. Dia tetap muslim. Sebagai muslim, dia dapat hak seperti umumnya kaum muslimin. Kita boleh bermakmum kepada dia kalau dia menjadi imam. Kita menjawab salam dia kalau dia salam. Kalau dia sakit kita tengok. Kalau dia mati, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan dia doakan ampunan dan rahmat. Dan di akhirat orang muslim yang berdosa besar itu ada 3 golongan seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin masuk surga. Atau di tengah-tengah tidak ke surga, tidak ke neraka, tapi di Al-A'raf, tapi berakhir nantinya ke surga. Atau yang ketiga ke neraka dulu. Sesuai dengan saldo dosa yang tersisa. Lalu setelah beres diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena begitulah hadis. Imam Muslim dalam kitab sahihnya membahas satu bab yang berisi hadis-hadis tentang orang yang dari neraka keluar dari neraka masuk ke surga dan diberi judul bab man akhiru min ummati dukhulal al-jannah wa khuruja minan nar. Orang yang paling akhir dari kalangan umatku yang masuk ke surga dan keluar dari api neraka. Hadisnya jelas. Banyak
dan sanad hadis tersebut sahih. Adapun hadis-hadis yang menafikan keimanan bagi orang yang melakukan maksiat tertentu, seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Atau kata Rasulullah SAW kepada seseorang, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga. Apakah tidak beriman di sini maksudnya kafir? Tidak. Tapi maksudnya la yakmulu imanuhu. Tidak sempurna tuh keimanan. Sama dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya itu dia mukmin. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu dia mukmin. Dan tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya dia mukmin. Menunjukkan ketika zina, ketika mencuri, ketika mabuk dia tidak beriman. Apakah tidak beriman itu kafir? Para ulama menyatakan bukan, artinya tidak sempurna imannya. Kalau imannya sempurna, nggak akan dia melakukan maksiat itu. Kalau melakukan maksiat berarti iman itu lagi ngedrop. Tapi masih ada, masih. Ada nggak pezina tapi suka sholat? Ada, banyak. Tahajud malah, saum. Malamnya tahajud, saumnya, siangnya saum. Walaupun niatnya salah, ngaco. Ketika ditanya, kamu kok jual diri, tapi kenapa tahajud rajin dan siangnya saum juga rajin? Apa katanya? Biar jualannya laris laku. Dia rajin saum biar pelanggannya ngantri gitu. Dia rajin tahajud biar pelanggannya itu berpindah ke lain hati sehingga banyak duitnya. Walaupun ngaco niatnya. Tapi tahajudnya dia, saumnya dia, apalagi yang fardunya ya, pasti lebih dipelihara. Menunjukkan adanya iman. Itu salah satu level pencuri malah kelas atas, korupsi. Nggak bisa orang biasa korupsi itu level atas. Dan yang dikorupsinya bukan 1 juta, 2 juta, M-an kadang-kadang T-an. Mereka suka sholat, dah rajin, mungkin nggak pernah kelewat 5 waktu. Saumnya juga rajin banyak, baca Qur'annya juga rajin, korupsinya juga rajin. Rajinnya sholat mereka menunjukkan adanya iman. Tapi kenapa mencuri? Ketika mencuri, imannya tidak sempurna, kurang. Seberapa kurangnya? Sangat berbanding lurus dengan seberapa besar keberanian dia untuk maksiat. Makin gede keberaniannya, makin gede turunnya iman dari diri. Oleh karena itu hadis-hadis menyatakan tidak beriman maksudnya tidak sempurna keimanan. Bukan kafir keluar dari Islam dengan perbuatannya tersebut, bukan. Maka inilah pandangan Ahlus Sunnah yang menyatakan hadis yang menyatakan tidak beriman, maknanya tidak sempurna imannya. Sama dengan
Imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Maksudnya bukan murtad keluar dari Islam. La imana maksudnya la yakmulu imanuhu. Tidak sempurna imannya. Bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Tapi hadis ini digoreng oleh Khawarij. Tuh la iman liman amanah lahu. Orang yang khianat kafir. Tidak ada iman. Nah, goreng salah jadi gosong. Padahal ulama ahlus sunnah menyatakan la imana maknanya la yakmulu imanuhu. Tidak sempurna imannya. Masih ada? Masih ada iman. Tapi tidak sempurna. Turun. Makanya berani berbuat dosa. Tidak amanah. Tidak menunaikan janji. Berzina, mencuri, mabuk, dan seterusnya. Dan itulah makna dari hadis-hadis tersebut. Ya. Walhasil ada 3 kubu di kalangan umat Islam yang berbeda dalam menilai orang muslim yang berdosa besar. Kubu pertama menyatakan kafir di dunianya dan di akhiratnya kekal dalam neraka. Mereka lah Khawarij. Dan Mu'tazilah sama di nerakanya, cuma beda di dunia. Kubu kedua orang mukmin yang berdosa besar sempurna imannya pasti ke surga, nggak akan ke neraka dulu. Siapa mereka? Di antaranya Murji'ah dan Jahmiyah. Kubu ketiga di tengah-tengah wasat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dunia orang mukmin yang berdosa besar dia tetap mukmin dengan keimanannya tapi fasik dengan kemaksiatan. Tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Kalau dia ingin kembali cukup tobat tanpa harus bersyahadat kembali. Dan di akhirat kalau orang itu mati dalam keadaan dosa besar ada 3 kemungkinan. Langsung masuk ke surga. Kalau dia dosanya terampuni oleh banyak oleh pahalanya, oleh musibah, mungkin oleh syafaat. Yang kedua al-a'raf dan yang ketiganya mungkin masuk neraka tapi tidak akan selama-lamanya. Inilah penilaian yang benar tentang orang muslim yang berdosa besar yaitu pandangan ahlus sunnah ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan tentang hal ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.